يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Anak-anakku kelas 3 Min 3 Kota Tangerang Selatan yang saya cintai, alhamdulillah pada hari ini saya kembali menjumpai kalian dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan materi masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Pada minggu yang lalu kita sudah pernah belajar bersama-sama tentang materi masa dewasa Nabi Muhammad SAW, dan juga kita pernah mempelajari kisah dari masa kecil serta masa remaja Rasulullah SAW. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang masa dewasa Nabi Muhammad SAW bagian kedua. Mudah-mudahan pada materi kali ini semuanya bisa memahami dengan baik. Mari kita belajar bersama. Pembahasan tentang masa dewasa Nabi Muhammad SAW dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, kehidupan Nabi Muhammad SAW setelah dewasa. Yang kedua, kepribadian Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, peristiwa ketika Nabi Muhammad SAW menikah. Dan yang keempat, yaitu peristiwa peletakan Hajar Aswad. Dari 4 pembahasan ini diharapkan kita selaku umat Nabi Muhammad SAW mengetahui kehidupan Nabi Muhammad SAW sejak masa kanak-kanak sampai masa dewasanya, dan kita juga mengetahui kepribadian Nabi Muhammad SAW. Kehidupan Nabi Muhammad SAW setelah dewasa. Kehidupan Nabi Muhammad SAW setelah dewasa. Yang pertama adalah Nabi Muhammad ketika masih remaja sangat giat bekerja membantu pamannya yang bernama Abu Thalib. Yang kedua, dalam kisah para rasul terdahulu, mereka juga pernah bekerja menggembala kambing atau domba. Hal ini sama seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad pada saat berusia 25 tahun mulai bekerja kepada Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW sangat terkenal di antara para pemuda Mekah sebagai seorang pemuda yang suka bekerja keras, bertanggung jawab, santun, jujur, dan dapat dipercaya. Yang kelima, Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyembah berhala sebagaimana yang dilakukan oleh kaumnya, yaitu orang-orang kota Mekah, dan tidak pernah memakan sembelihan yang disembelih untuk patung-patung berhala.
Rasul juga tidak pernah minum khamar atau arak, tidak pernah berjudi, dan tidak pernah berkata-kata kotor. Selanjutnya yang terakhir, Nabi Muhammad SAW hidupnya lurus, perkataannya santun, dan tidak pernah menyakiti hati orang lain. Dari apa yang kita pelajari pada bagian kehidupan Nabi Muhammad SAW setelah dewasa, dapat kita ketahui bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad seperti nabi-nabi sebelumnya, di mana nabi-nabi sebelumnya juga bekerja. Mereka bekerja untuk menghidupi keluarganya. Pun begitu pula dengan Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah juga pernah bekerja kepada Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Ketika itu Rasulullah bekerja membawakan barang dagangan milik Khadijah dari kota Mekah ke negeri Syam. Kemudian Rasulullah Muhammad juga pribadi yang sangat baik. Di antara para pemuda-pemuda kota Mekah, Nabi Muhammad adalah pribadi yang sangat baik. Beliau tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah memakan hewan sembelihan yang ditujukan untuk berhala. Bahkan Rasulullah juga tidak pernah meminum minuman keras. Macam-macam pekerjaan yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pada saat dewasanya. Yang pertama adalah berdagang ke negeri Syam. Pada saat Rasulullah berusia 12 tahun, beliau pernah ikut berdagang bersama pamannya ke negeri Syam. Tetapi ketika sampai di sebuah tempat yang bernama Busra, Rasulullah SAW beristirahat bersama pamannya. Dan pada saat itu ada seorang pendeta Nasrani yang bernama Bukhairah yang memperhatikan keajaiban yang sangat luar biasa, di mana pada saat itu Bukhairah melihat tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad SAW. Yang paling utama adalah ketika Bukhairah melihat tanda tersebut di pundak Rasul, yaitu sebuah stempel kenabian yang bertuliskan Khatam An-Nubuwah, yang bertuliskan Muhammad Rasulullah SAW. Disitulah titik balik ketika Rasulullah diperintahkan kembali oleh Bukhairah supaya kembali ke kota Mekah karena dikhawatirkan orang-orang Yahudi akan membunuhnya. Kemudian yang selanjutnya, Rasulullah menjadi penggembala kambing. Ketika ibunya wafat dan Rasulullah diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib dan kemudian diasuh oleh pamannya Abu Thalib, Rasulullah Muhammad menjadi penggembala kambing. Rasulullah Muhammad menjadi penggembala kambing, di mana upahnya dibagi menjadi dua, yaitu untuk dirinya dan juga untuk pamannya Abu Thalib. Selanjutnya, kepribadian Nabi Muhammad SAW. Di antara kepribadian Nabi Muhammad SAW adalah yang pertama, Siddiq, yang artinya berkata benar. Yang kedua, amanah, yang artinya dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh, yang artinya menyampaikan. Dan yang keempat adalah fatona, yang artinya cerdas dan bijaksana. Keempat kepribadian ini kita mengenalnya dengan nama sifat wajib atau sifat yang memang ada pada diri Nabi dan Rasul. Kemudian kebalikan dari sifat wajib adalah sifat mustahil. Sifat mustahil artinya sifat yang tidak mungkin ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Di antara sifat mustahil adalah sebagai berikut. Sifat mustahil siddiq adalah kizib, yang artinya dusta. Sifat mustahil amanah adalah khianat, yang artinya mengkhianati. Sifat mustahil tabligh yaitu kitman, yang artinya menyembunyikan. Dan sifat mustahil fatona adalah balada, yang artinya
bodoh. Nabi Muhammad SAW diberi gelar Al-Amin karena perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad senantiasa dapat dipercaya sepanjang hayatnya. Nabi Muhammad tidak pernah berbohong, dan peristiwa gelar Al-Amin itu terjadi pada saat kota Mekah dilanda banjir, di mana Hajar Aswad keluar dari tempatnya, sehingga mengakibatkan banyak suku-suku berebut merasa sukunya yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Rasulullah SAW hadir untuk memberikan solusi atau jalan keluar, sehingga setiap suku tidak terjadi peperangan. Kemudian pada saat itu Rasulullah meminta surban atau kain, dibentangkannya kain tersebut. Kemudian Rasulullah meletakkan Hajar Aswad di tengahnya, dan kemudian Rasulullah meminta setiap kepala suku memegang ujung dari tiap kain tersebut dan diangkatnya serta membawanya bersama-sama. Ketika sampai di tempat Hajar Aswad, Rasulullah yang mengambil Hajar Aswad tersebut. Melihat peristiwa ini, akhirnya setiap kepala suku merasa lega karena tidak jadi pertumpahan darah di antara mereka. Karena sifat yang adil dan bijaksana inilah Rasulullah diberi gelar Al-Amin oleh penduduk kota Mekah. Sifat wajib siddiq. Setiap nabi dan rasul pasti berkata benar. Tidak mungkin bahwa setiap nabi dan rasul tidak berkata benar, karena hal itu dapat mengakibatkan umat tidak percaya kepada nabinya. Pun begitu pula dengan sifat amanah yang artinya dapat dipercaya. Tidak mungkin seorang nabi mempunyai sifat khianat, karena jika seorang nabi memiliki sifat khianat, maka tidak akan ada yang mengikuti nabi sebagai teladan. Yang ketiga adalah tabligh, artinya menyampaikan. Setiap nabi dan rasul pasti menyampaikan apa yang diterima dari Allah, sebuah firman. Begitu pula dengan Nabi Muhammad, menyampaikan wahyu kepada umatnya. Dan yang terakhir adalah fatona, yang artinya cerdas dan bijaksana. Rasulullah adalah pribadi yang cerdas. Tidak mungkin setiap nabi dan rasul memiliki sifat bodoh atau balada, karena jika rasul memiliki sifat tersebut, maka tidak akan ada satu umat pun yang mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Demikianlah pembahasan tentang masa dewasa Nabi Muhammad bagian kedua. Mudah-mudahan kita bisa menjadi umatnya, meneladani sikap-sikapnya, dan meneladani seluruh perjuangan Rasulullah, sehingga membawa ajaran agama Islam dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.